Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Membacok 2 wanita berboncengan motor, 1 dari 6 pemuda mabuk di Merauke, diringkus polisi. Minyak tanah langka di Merauke, warga beralih ke LPG. Puluhan orang asli Papua ikut operasi katarak gratis yang digelar Yayasan Peduli Kasih Pundi Amal SCTV Indosiar di Jayapura. Lagi-lagi minuman keras menjadi pemicu kejahatan di Merauke. Kali ini 2 orang wanita yang sedang berboncengan sepeda motor menjadi korban. Saat tengah malam, 6 pemuda menghadang korban yang melintas di jalan pembangunan. Mereka membacok kedua korban hingga terjatuh, lalu kabur setelah merampas tas dan telepon genggam milik korban. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan karena luka yang cukup parah. Sehari kemudian, polisi meringkus seorang pelaku di Kampung Sayap, Merauke. Pelaku tidak menyangka polisi datang menjemputnya ketika baru saja bangun tidur. Kena apesnya yang lewat, ini perempuan 2 orang, dia ayungkan dengan pas, dengan kena di bahu. Nah itu dia. Setelah dia ayungkan, kena di bagian bahu korban langsung tidak sadarkan diri, motornya oleng terus menabrak pagar daripada masyarakat. Pelakunya kabur dan teman-temannya, salah satu dari temannya ini ada yang mendatangi korban dan mengambil tas korban. Setelah diambil tas korban, kabur juga. Nah ini yang saya minta ya rekan-rekan jajaran reskrim, pelaku dan teman-temannya ini harus dicari ya, karena ada ikut andil di sini. Bukan cuma pelakunya saja, seperti itu. Memang harus diselesaikan semua, 6 orang ini harus diambil semuanya. Ini lagi dalam proses pencarian. Saya minta pelaku yang merasa melakukan ini, orang tua atau bagaimana, segera ya menyerahkan diri sebelum saya mengambil tindakan ya, mengambil pelaku-pelaku ini atau teman-temannya ya di rumah. Para pelaku ini memang sengaja berbuat onar. Dalam keadaan mabuk mereka menghadang siapa saja yang melintas di jalan pembangunan. Polisi meminta warga tidak mengonsumsi minuman keras berlebihan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Salah satu upaya untuk mencegah stunting atau tengkes pada anak adalah dengan menjaga jarak kelahiran. Tidak heran warga Kampung Wanianggap, Distrik Tanah Miring, Merauke, berbondong-bondong berburu alat kontrasepsi keluarga berencana yang disediakan Pemprov Papua Selatan. Kampung Wanianggap pernah mendapat penghargaan sebagai kampung berkualitas oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beberapa waktu lalu. Wida, ngapain ke sini, Bu? Mau apa ini? Mau KB. Mau KB. Memang belum pernah KB, Bu? Ya suntik. Dulu sudah ya. Terus pernah istirahat? Belum. Nah, ini sekarang mau KB apa ikut ini? Implan ya. Ibu sekarang usianya berapa, Bu? 39. Memang sudah tidak mau punya anak lagi? Tidak mau. Ibu Widya, kampung ini kan akan dijadikan kampung pencanangan KB ya, kampung KB. Menurut Ibu sebagai warga masyarakat seperti apa, Ibu? Ya supaya aman gitu. Kenapa? Supaya aman. Supaya aman. Tidak banyak anak gitu maksudnya. Iya, Ibu. Ibu Sarma, ngapain ini, Bu? Mau ngapain di sini? Pasang implan. Oh, ikut KB ya? Iya. Memang selama ini belum pernah ikut KB? Pernah. KB apa? KB suntik. KB suntik. Terus berhenti? Udah berapa lama istirahatnya? Dari tanggal 11 kemarin. 11 Bulan ini ya, bulan 11. berhenti itu ya. Nah sekarang baru mulai lagi. Iya. Ini rencananya mau ambil KB apa?
Implan lagi ya. Ibu, kenapa sih mau KB? Apa harapan ibu? Biar ini apa namanya? Biar apa? Biar tidak hamil lagi, Iya, tidak punya anak udah, lagi. iya, Oh, usia gitu. lanjut. Oh gitu. Sekarang usianya berapa, Bu? 46. 46. Tapi memang sudah nggak mau pingin punya anak lagi? Enggak lah ya. Nah, Ibu ini kan kampung apa ini? Kampung Salamiring ya. Iya. Ini kan akan jadikan kampung KB ya. Ya, menurut Ibu seperti apa? Rasa bangga, Bangga ya. Bangga ya. Iya. Menurut petugas puskesmas Kampung Wanianggap, ada 38 warga sudah memasang kontrasepsi. Mereka sebagian besar berumur di atas 35 tahun. Itu rata-rata pakai apa? Kontrasepsinya apa? Implan. Kontrasepsinya implan, ada yang lepas, ada yang ganti cara dari pil ke implan, dari suntik ke implan. Oh, jadi peralihan ya. Ya, Nah, ini sebagian rata-rata mereka ini berumur berapa tahun, Bu? ya 3 tahun. 3 tahun. Enggak, maksudnya usia yang mereka ikut kontrasepsi ini. Oh, usianya ada yang lebih dari 40. Lebih dari 40, rata-rata itu ya. Ada yang 9, mulai dari 20-an sampai 40. Warga Kampung Wanianggap sangat senang BKKBN menetapkan kampung mereka sebagai kampung berkualitas. Ada 12 kampung yang dicanangkan sebagai kampung berkualitas di 4 distrik di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dua daerah di Indonesia yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat saat ini kembali dilanda COVID-19. Dan kedua daerah ini berencana kembali menerapkan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh dinas kesehatan provinsi di Indonesia memberlakukan kembali protokol kesehatan untuk menekan kenaikan angka kasus COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan juga sudah menerima surat edaran Kemenkes dan dalam waktu dekat akan membahas dengan instansi teknis di Provinsi Papua Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Dr. Herlina akan berkomunikasi dengan kantor KKP Merauke, khususnya antisipasi pengunjung yang datang melalui bandara. Kebetulan kami baru mendapatkan surat edaran dan pemberitahuan secara resmi dari Kementerian Kesehatan untuk menerapkan kembali protokol kesehatan sehingga dan juga langkah-langkah dalam pencegahan, sehingga kami akan mengeluarkan surat edaran dari Gubernur Papua Selatan terkait protokol kesehatan yang harus diterapkan kembali di wilayah Provinsi Papua Selatan, dan khususnya kita harus ketat juga dalam di tempat-tempat bandara seperti bandara dan lain-lain. Kemungkinan juga kita akan bekerja sama dengan KKP untuk bagaimana pencegahan terhadap COVID-19 yang semakin meningkat. Dokter, itu kapan mulainya, Dok, untuk protokol kesehatan di Kota Merauke ini? Iya, kami berharap minggu depan sudah bisa ada ya, karena mulai masuk di masa Natal ya. Iya. Minggu depan kami akan rapat bersama dengan para kepala dinas kesehatan untuk langkah-langkah selanjutnya yang akan kami terapkan, dan kami berharap memang kami harus menerapkan protokol kesehatan tersebut. Dinas Kesehatan dan instansi terkait juga akan membahas masalah ini terkait perayaan Natal dan Tahun Baru di Merauke yang dipastikan akan menimbulkan kerumunan warga, khususnya di gereja atau tempat ibadah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini minyak tanah menjadi persoalan pelik di Merauke yang tidak jelas solusinya. Warga Merauke semakin hari sulit mendapatkan minyak tanah. Apalagi sekarang ini saat warga membutuhkan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, minyak tanah seolah lenyap di telan bumi. Akhirnya sebagian warga beralih ke LPG karena tidak bisa berharap pasokan minyak tanah tersedia di agen. Saat ini banyak warga datang membeli LPG walaupun pembelian dalam jumlah sedikit. Sudah ada peningkatan. Sudah banyak yang pakai ya. Biasanya berapa saja kalau sebelumnya itu yang biasa-biasa berapa aja dijualnya tuh? Kalau tahun lalu paling sehari bisa 20-30. Sekarang ini Sudah mulai meningkat. sudah mulai meningkat ya. Memang ada wajah-wajah baru dari warga yang membeli itu? Sudah banyak sih. Udah banyak yang sih? beli dengan tabung. Oh gitu. Makanannya. Oh gitu. Nah, rencana ada kenaikan tidak ada untuk jalan Nataru ini? Belum. Belum ada rencana ya? Belum ada.
Penjualan tabung LPG kini meningkat dari bulan sebelumnya, yaitu 40 atau 60 tabung setiap hari, naik menjadi 100 tabung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim pemenangan Capres nomor urut 1 dan 3 menggelar nonton bareng debat Capres. Tim pemenangan Amin atau Anies Caimin menggelar nonton bareng di Sekretariat Pemenangan Amin di Jalan Buti, Merauke. Para pendukung Amin dengan antusias mengikuti jalannya perdebatan yang berlangsung sekitar 3 jam. Wakil Ketua Tim Pemenangan Amin Taufik Latarisa yakin Pilpres akan berlangsung 1 putaran dengan kemenangan Capres Anies Caimin. Jadi dengan adanya perubahan oleh Amin yang nanti menjadi program 5 tahun ke depan, harapan Indonesia ini yang lebih menonjol yaitu di kandidat nomor 1. Terkait dengan yang sekarang kan kita lihat 1 miliar untuk 1 kampung, tapi di tahun yang akan datang insya Allah kalau Amin terpilih lagi kita akan punya program 1 kampung itu 5 miliar. Nah ini merupakan produk unggulan kita dari sisi kampung dan juga dari sisi pertanian, kelautan. Ini akan kita dorong untuk perubahan Indonesia menjadi negara yang terkait dengan lumbung pangan, lumbung hasil kelautan dan perikanan menjadi prioritas dari koalisi Amin ini ke depan. Para pendukung Ganjar, Mahfud juga serius menyaksikan jalannya perdebatan di salah satu hotel di Merauke. Sama dengan tim pemenangan nomor 1, mereka yakin Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Kita menyaksikan debat tadi, ya pasangan nomor 3 sangat luar biasa. Bapak Ganjar tadi. Jadi beliau tenang dan menguasai persoalannya dan bisa dapat merespon semua pertanyaan maupun memberikan pendapat sesuai dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya kalau kita itu terjadi karena memang beliau sudah punya pengalaman ya. Kami tim pemenangan Ganjar sudah target dari tim nasional sampai di daerah kita berkeyakinan bahwa pemilu ini akan berlangsung 1 putaran saja. Untuk ya itu pasti pemenangannya untuk kemenangan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Debat pertama dari 5 debat Capres sudah digelar di kantor KPU Pusat. Ketiga Capres masing-masing menyampaikan visi dan misi dan saling melontarkan kritik dan argumen. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jelang pencoblosan Capres dan Pileg, Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan menghimbau warga menjaga Kamtibmas dan membantu polisi melaporkan kejadian kriminal di lingkungan masing-masing, khususnya informasi peredaran minuman keras. Kami Polri, ya di Polres Merauke ini, lebih mengutamakan pencegahan terjadinya kejahatan-kejahatan itu. Nah, terkait dengan pencegahan ini, peran daripada masyarakat, harapan saya besar. Jangan kita masa bodoh. Khususnya penjual-penjual miras ini, tolong saya diberitahu. Nomor handphone saya sudah ada di media online, semua segala macam, itu nomor handphone saya. Kasih tahu saya, di mana lokasi penjualan miras itu. Miras pabrik yang tidak berizin, miras lokal yang tidak punya sama sekali izin. Tolong saya diberitahu. Karena 2 kasus ini dipublikasi di grup-grup saya seperti meresahkan masyarakat. Ya, nah ada kasus-kasus yang memang tidak sempat tanyakan sama Kapolres saja langsung. Seperti apa? Pasti akan kita lakukan penegakan hukum di situ. Tidak ada yang lepas daripada di mata saya ini dan penegakan hukum. Saya minta dengan sangat hari ini rekan-rekan jangan sekali-sekali ya membuat narasi atau berita yang belum pasti. Ini harapan saya. Yang belum pasti. Peredaran minuman keras di Merauke sangat marak, kendati aparat kepolisian sudah bekerja keras melakukan razia dan menangkap para penjual. Selain itu, Kapolres juga meminta peran media dan wartawan
untuk memberitakan informasi yang akurat dan berimbang agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Stephen Mandosir yang berusia 61 tahun ini sangat senang bisa mengikuti operasi katarak gratis yang dilaksanakan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Pria ini sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas, namun sejak 2 tahun terakhir, ia tidak bisa bekerja lagi karena tidak bisa melihat akibat matanya terpapar katarak. Sejak saat itu, Stephen lebih banyak di rumah dan dibantu sang istri memperbaiki perabotan yang rusak dan membuat cenderamata khas Papua yang dijual jika ada pameran. Berkat informasi dari media sosial, Stephen akhirnya mendaftar sebagai pasien operasi katarak yang diselenggarakan Yayasan Pundi Amal SCTV Indosiar. Sejak pagi, ia bersama istrinya, Justina Penasifu, sudah datang ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja, Jayapura. Sebelum menjalani operasi, tim dokter memeriksa tekanan darah dan gula darah Stephen. Operasi katarak sendiri berjalan lancar selama kurang lebih 1 jam. Operasi gimana rasanya? Rasanya masih rasanya enak karena sudah operasi. Cara badan saya ringan. Ringan? Iya, macam. Bapak selesai operasi rasanya bangga, rasanya senang sekali, dan buat saya sebagai istri dari Bapak, saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk YPP bersama BNI dan segala staf yang membantu Bapak untuk hari ini operasi. Kami mengucap syukur dan banyak-banyak berterima kasih. Para medis yang sudah membantu Bapak, apapun yang semua turut mencampur tangan, kami banyak berterima kasih. Kami tidak membalas, tetapi satu saja Tuhan yang nanti membalas kebaikan semuanya. Harapannya apa Bu setelah Bapak sembuh? Harapan kami di rumah, kalau Bapak sudah sembuh, boleh Bapak bekerja kembali seperti biasa. Selama ini Bapak tidak kerja karena menghambat katarak mata, sehingga Bapak di rumah saja, Bapak tidak ada aktivitas. Kemana-mana pun Bapak di rumah saja. Jadi kami yang bekerja untuk mencari makan minum di dalam rumah. Kalau Bapak diam saja di rumah karena Bapak matanya begini. Tetapi hari ini kami mengucap syukur dan kami banyak-banyak berterima kasih karena Bapak sudah boleh operasi. Ada 90 pasien dari berbagai daerah yang mendaftar untuk operasi katarak gratis. Mereka berasal dari Kabupaten Kerom, Jayapura, bahkan dari Biak dan Yapen. Operasi katarak ini berlangsung selama 3 hari, kerjasama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dengan Bank Nasional Indonesia, Rumah Sakit Bayangkara, dan Kemensos. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kodam Cendrawasih Selasa kemarin menggelar aksi donor darah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. ASN, tentara, dan polisi di Jayapura mendonorkan darahnya untuk disumbangkan ke PMI untuk menutupi kekurangan stok darah yang sangat dibutuhkan rumah sakit di Jayapura. Kegiatan donor darah ini berhasil mengumpulkan 400 kantong darah dari 1.000 orang. Sangat bagus sekali. Saya mendukung Pak sebagai masyarakat, khususnya kami dari Paguyuban Sulawesi Selatan Makassar, ya, sangat mendukung sekali. Kalau perlu ditingkatkan terus, semangat. Saat ini kebutuhan darah sangat mendesak, sehingga kegiatan donor darah harus sering dilakukan. Target kita ada 400, kemudian di Korem Biak dan Korem Merauke. Semuanya total kita target adalah 1.000 yang kita akan donor darah. Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam rangka peringatan Hari Juang Kartika. Hari ini kita akan melaksanakan donor darah, kemudian besok itu kita melaksanakan santunan kepada Warakauri,
veteran gitu ya. Kemudian sisanya itu ada karya bakti, pembersihan lingkungan, penanaman pohon, baru nanti puncaknya itu Hari Juang Kartini tanggal 15. Melalui kerjasama Palang Merah Indonesia Provinsi Papua dan Kodam 17 Cendrawasih, puji Tuhan, stok darah di PMI Provinsi Papua dan rumah-rumah sakit di Kota Jayapura bisa terpenuhi. Kami harap kerjasama ini akan terus berlanjut dalam kerjasama bakti sosial, khususnya bidang kemanusiaan dan penyiapan darah. Yang berikut, kami juga apresiasi pada hari ini karena kebetulan stok darah kami menipis dan pelaksanaan donor darah dalam rangka Hari Juang TNI Angkatan Darat tanggal 15 Desember tahun 2023 ini benar-benar sangat bermanfaat bagi PMI. Kebutuhan darah di rumah sakit di Kota Jayapura mencapai ratusan liter per bulan. Namun saat ini stok darah di PMI berkurang. Darah sangat penting bagi pasien sekarat di rumah sakit akibat kecelakaan atau penyakit tertentu. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tugas berat pendidikan di Papua adalah menjadikan anak-anak asli Papua tidak hanya terpelajar, namun juga memiliki keterampilan untuk bekal mereka di masa akan datang. Yayasan Pengembangan Talenta Papua sejak lama mendidik anak-anak asli suku Amukme Komoro yang putus sekolah agar bisa meraih mimpi mereka. Di yayasan ini mereka belajar membuat kursi atau sofa dan karya mereka sangat baik. Warga yang tertarik bisa datang dan membeli sofa buatan mereka di Jalan Hasanuddin Timika dan Jalan Cendrawasih SP2 Timika. Namun perjalanan yayasan ini tidak mudah. Selama 4 bulan yayasan ini sempat berhenti beroperasi karena kesulitan mendapatkan lokasi untuk pelatihan dan pembuatan kursi sofa. Sofa buatan anak-anak Amukme dan Komoro dijual seharga maksimal 10 juta rupiah. Pastor Didi Muskosi, Direktur Yayasan Pengembangan Talenta Papua, berharap agar warga Timika tertarik dan membeli hasil karya mereka. Sudah 4 bulan kami tidak melakukan pelatihan karena kesulitan transportasi dan juga sarana pelatihan. Lalu dalam perjalanan kami sudah punya persiapan sehingga mulai hari ini melakukan kembali untuk pelatihan untuk anak-anak asli Amume dan Mikawe. Lalu yayasan ini dia sesuai dengan visi misinya untuk membantu anak-anak ini supaya anak-anak ini mereka lebih berkualitas, khusus mereka yang anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang terlantar. Jadi baik anak-anak asli Amukme Komoro maupun juga anak-anak termasuk kerabat atau termasuk kerabat yang dalam kaitan dengan Freeport. Selain kesulitan lokasi, yayasan ini juga terhambat kekurangan biaya transportasi untuk membawa anak-anak dari tempat tinggal mereka ke lokasi pelatihan. Pastor Didimus sangat berharap uluran tangan dari pemerintah dan pihak lainnya untuk membantu anak-anak ini agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.